Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Kalba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang resiko hukum gagal bayar di pinjol melalui kacamata magister hukum gitu ya. Nah, karena kita semua tahu banyak sekali orang-orang yang ragu ketika gagal bayar karena resiko hukum dari gagal bayar tersebut. Atau informasi yang dia terima itu simpang siur, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Nah, maka dari itu di video ini saya ingin mencoba mengkelirkan resiko hukum gagal bayar di pinjol. Oke. Nah, video ini juga terinspirasi dari grup Facebook Raja Galbay. Ada yang ditagih dan dikirimkan surat seperti ini dari law firm gitu ya, Best Co Law Firm. Oke, kita baca dulu ya. Nah, ini saya download dulu saja biar bisa di zoom. Nah, ini dia ya, di Zoom, oke. Best Co Law Firm, Jakarta, 11 Desember 2023. Dengan hormat, untuk dan atas nama klien kami PT Dana Pinjaman Inklusif beralamat di Menara Tekno Lantai 7 Jalan Fahrudin, Jakarta Pusat, Indonesia, berdasarkan surat kuasa tertanggal 11, kopi terlapir, sehubungan dengan kewajiban saudara atau saudari berupa pembayaran hutang premi kepada klien kami, perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dalam catatan klien kami, saudara atau saudari ini mempunyai kewajiban pembayaran hutang premi kepada klien kami sebesar 7 juta sekian hari ini dan akan terus bertambah sesuai dengan ketentuan denda keterlambatan. Oke, yang kedua, bahwa akibat tertundanya pelaksanaan kewajiban tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap klien kami, baik secara material maupun imaterial. Oke, langsung yang ketiga, bahwa satu dan hal lain serta agar klien kami tidak dirugikan lebih lanjut, maka bersama ini kami menegur dalam kurung somasi saudara atau saudari untuk segera melaksanakan pembayaran hutang premi pokok sebesar sekian kepada kami dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak tertanggal surat ini dibuat atau selambat-lambatnya pada tanggal sekian. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening sebagai berikut. Itu ya ini ya. Nah, lanjut nomor 4, apabila dalam tenggang waktu tersebut pada butir 3 di atas saudara atau saudari belum atau tidak melaksanakan pembayaran atau tidak memberikan tanggapan yang positif kepada kami, maka tidak ada pilihan lain bagi kami selain mengajukan tuntutan secara hukum baik secara perdata maupun pidana. Nah, demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Gitu. Jadi intinya sih law firm ini yang menagih kepada Anda, gitu ya. Kliennya itu PT Dana Pinjaman Inklusif, gitu. Nah, di sini yang paling penting adalah nomor 4. Jika dalam tenggang waktu Anda itu tidak bayar dan tidak ada tanggapan yang positif kepada kami, maka tidak ada pilihan lain bagi kami selain mengajukan tuntutan secara hukum, baik secara perdata maupun pidana. Nah, inilah yang sering menjadi permasalahan para galbayers pinjol. Saya gagal bayar dan saya tidak mampu membayar. Pinjol ini melalui kuasa hukumnya akan menyeret saya ke persidangan perdata maupun pidana. Ya, terlebih lagi saya itu tidak pernah membalas penagihan-penagihan dari pinjol tersebut. Oke, nah sekarang langsung saja untuk meluruskan hal ini, saya sudah ada di websitenya Hukum Online gitu ya. Ini Hukum Online. Oke, Anda silakan mampir ke sini. Nah, di sini judulnya risiko hukum galbay pinjol atau gagal bayar pinjol yang wajib kamu tahu. Ya, ini dari Mbak Nafiatul Munawaroh SH/MH, ya, sarjana hukum, magister hukum ya. Dia itu pastinya adalah lulusan dari Fakultas Hukum. Nah, Mbak ini telah menuliskan apa saja sih resiko hukum gagal bayar di pinjol itu. Oke, langsung saja kita scroll ke bawah ya. Scroll mana ini? Nah, ini ya. Lantas di sini. Lantas resiko jika pinjol tidak dibayar bagaimana? Karena mengacu dari penagihan di sini, saya itu ingin dibawa ke sidang perdata dan pidana gitu. Nah, langsung saja kita baca. Yang pertama, resiko jika pinjol tidak dibayar, yang pertama adalah bunga pinjaman menjadi lebih besar.
Oke, karena tidak mampu melunasi pinjamannya, debitur atau peminjam biasanya dikenakan denda atau bunga yang lebih besar. Meskipun dalam pinjol legal dilarang menggunakan predatory lending atau praktik pemberian pinjaman dengan syarat, ketentuan, bunga dan atau biaya-biaya yang tidak wajar bagi penerima pinjaman. Namun, pinjol legal biasanya tetap menentukan bunga atau denda atas keterlambatan pembayaran yang dihitung per hari. Nah, per tahun 2022 OJK telah menetapkan bunga pinjol sekian gitu ya. Apabila debitur tidak segera melunasi utangnya, tentu bunga atau denda yang dikenakan akan semakin banyak. Jadi, resiko pertama gagal bayar di pinjol adalah Anda terkena bunga dan denda yang sangat tinggi gitu ya. Nah, solusinya jika Anda sudah terkena bunga dan denda yang tinggi, maka saran saya sebagai orang yang sudah berpengalaman galbay, Anda wajib stay galbay. Ya, wajib stay galbay. Kenapa? Karena pinjol-pinjol ini akan nyerah sendiri. Ya, pinjol-pinjol ini tidak kuat, mereka ini ya, pinjol-pinjol ini nggak kuat. Nah, setelah Anda stay galbay 6 bulan, bahkan 1 tahun gitu ya, pinjol-pinjol ini akan menawarkan potongan denda hingga 100%. Bahkan bunganya pun dipotong hingga 100%. Jadi Anda bayar apa yang Anda terima saja. Itu sudah saya alami ya, sebagai orang yang sudah berpengalaman lama gagal bayar di pinjol. Nah, tapi ada yang lebih spesial lagi ya dari stay galbay itu. Apa itu? Adalah auto lunasnya hutang Anda di pinjol tersebut. Ya, sudah saya buktikan di beberapa video saya menggunakan slik OJK saya, hutang-hutang saya itu dihapus tagihkan ya, sehingga di situ tulisannya lancar, kondisinya lancar gitu. Oke, jadi jangan pernah takut lagi dengan yang namanya bunga dan denda yang tinggi gitu. Oke. Itu resiko yang pertama. Yang kedua, jika Anda gagal bayar, resikonya adalah ditagih debt collector. Oke. Nah, jika Anda tidak melunasi hutang Anda di pinjol, tentu akan ditagih oleh debt collector. Meski demikian, dalam menagih utang debitur, penyelenggara pinjol terikat dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, penyelenggara pinjol dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk menagih utang dengan syarat pihak lain tersebut berbadan hukum, punya izin dari instansi yang berwenang, penagih utang terverifikasi dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK, dan bukan afiliasi penyelenggara pinjol atau pemberi dana. Penagihan harus dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, resiko kedua Anda itu ditagih oleh debt collector, ya. Tapi, ya, kata Mbak Magister hukum ini ya, walaupun pinjol itu boleh menagih Anda, tapi penagihannya harus dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Ya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pastinya tidak boleh kasar, tidak boleh bentak-bentak, tidak boleh menghina-hina. Ya, harus memenuhi norma yang berlaku di masyarakat. Gitu. Jadi buat para DC pinjol yang nonton ini, Anda kalau nagih yang benar ya, harus dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, namun nomor 2 ini bisa kita skip jika kita itu menghapus dan membuang nomor yang kita daftarkan di pinjol yang kita ajukan tersebut. Ya, kita tidak akan kena penagihan debt collector. Oke, Bang, kalau DC lapangannya jangan ditemui. Oke, nomor 2 ini bisa diakali dengan yang namanya menghapus WA, menghapus nomor yang Anda daftarkan ke pinjol. Oke, dan juga jangan menemui DC lapangan. Gitu. Oke, selanjutnya ya. Yang nomor 3, tercatat di slik OJK dengan kualitas buruk. Oke. Penyelenggara pinjol yang telah memenuhi syarat pada dasarnya dapat menjadi pelapor untuk menyampaikan laporan debitur kepada OJK yang mencakup informasi mengenai debitur, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin, pengurus, dan pemilik, dan keuangan debitur. Nah, lanjut, informasi debitur tersebut akan tercatat di slik OJK dan lembaga jasa keuangan LJK lainnya maupun bank dapat meminta informasi debitur tersebut untuk A. Mendukung kelancaran proses pemberian fasilitas penyediaan dana atau kredit, ya, menerapkan manajemen risiko kredit, mengidentifikasi kualitas debitur, lalu pengelolaan sumber daya manusia, lalu verifikasi untuk kerjasama pelapor, gitu ya. Artinya,
Ketika pinjaman dipinjol tidak dibayarkan, maka debitur yang tercatat di SIK OJK dengan kualitas kurang baik, misalnya pembiayaan macet, maka nantinya akan menjadi pertimbangan LJK lain atau bank untuk memberikan pinjaman proyek seleksi pegawai atau keperluan lainnya sebagaimana disebutkan di atas. Ya, SIK OJK itu untuk melihat apakah Anda itu layak diberikan kredit lagi gitu. Oke ya. Nah, demikian jawaban dari kami tentang galbay pinjol legal. Ya, semoga bermanfaat. Nah, jawaban tersebut ada dasar hukumnya, yaitu yang nomor 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang nomor 2 Peraturan OJK nomor 18, yang ketiga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10, lalu referensi yang diambil dari Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Fintech atau AFPI, yang kedua SLIK OJK, yang ketiga cara membaca informasi debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK ya. Lalu banyak juga pasal 102 ayat 1, lampiran 3, pasal 103, banyak ya. Kita scroll terus sini ya. Sudah habis ya. Nah, jadi pakar hukum ini ya, pakar hukum Mbak siapa itu tadi, maaf saya lupa. Mbak Nafiatul Munawaroh ini yang sudah magister hukum, sudah S2 hukum ini ya, itu memberikan resiko hukum gagal bayar di pinjol itu hanya 3 saja. Oke ya, bunga pinjaman menjadi lebih besar, yang kedua ditagih debt collector, yang ketiga tercatat di SLIK OJK. Sudah 3 saja, tidak ada yang namanya diseret ke pidana. Ya, tidak ada yang namanya Anda itu akan dipenjara. Tidak ada. Artikel ini juga diperkuat dari dasar hukumnya gitu ya. Tidak main-main. Oke, di sini ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Referensinya ada, pasal-pasalnya ada gitu. Jadi sudah fix. Yang namanya gagal bayar di pinjol itu hanya 3 saja. Resikonya tidak ada yang namanya pidana. Ya, kalau perdata memang ada, tapi kalau pidana itu tidak ada. Gitu. Oke ya. Nah, semoga di video ini tidak ada yang lagi ketakutan dengan yang namanya pinjol. Oke, karena resiko hukum gagal bayar di pinjol itu menurut saya sangat ringan sekali gitu ya, tidak terlalu berat gitu. Oke, nah tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Hukum Online dan Mbak Nafiatul Munawaroh SHMH ini yang sudah menulis resiko hukum gagal bayar di pinjol sehingga nanti mungkin bisa bermanfaat untuk semua orang gitu. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.